buka praktek di sini, Ya. buka klinik. Ya. Kliniknya milik sudah pribadi. Hebat. Ya. Jadi dulu itu Pak Gubernur, saya 2008 itu ini. Kalau itu kali 4 Pak Gubernur. 3 kali 4 kayak kamar. Sekarang udah ukuran berapa? Sekarang sudah lebih dari 2000 meter. Wow. Sudah 2 lantai dan sudah punya 2 cabang. Sudah ada rawat inap? Rawat inap ada Ada di sini. di sini. Oke, berapa kamar? Kita sesuai standar ada 20 kamar. Ruang pemeriksaannya di mana? Pak dokter biasa periksa di mana? Abdi dia Pak Gubernur. Ayo Pak, di ruang periksa dokter. Pak dokter biasa praktek periksa di mana? Dari itu Pak Gubernur. Oh, di sini. Jadi pertama Pak Gubernur kita Pasiennya tiap hari kayak gini. nah, banyak bocor Pak Gubernur. Ini bocor nih. Aduh. Jadi Masalah gini. Oke. Jadi Sehari kita berapa ini pasien? ada ijab kabul Pak Gubernur. Jadi kita ini punya konsep ijab kabul biaya berobat. Oh. Ijab kabul biaya berobat itu intinya tidak boleh ada pasien yang merasa kemahalan. Oh. Jadi semua pasien harus bisa berobat tapi tanpa terkendala biaya. Yang Islam itu kayak gini. Yang Islam itu kayak gini. Lebih Islami lagi negara menanggung seluruh pengobatan rakyat. Itu Islam. Oke. Jadi di sini datang hijab kabul. Oke. Caranya. Saya dulu datang periksa. Kalau bantu Ya. biaya berobat. Nah, gimana tagline-nya? Apa deh? Harapan sehat hijab kabul biaya berobat. Harapan sehat. Ah, saya mah sehat bukan harapan. Pengen kenyataan. Kan berharap dulu nanti kenyataan kan. Harapan? Harapan sehat hijab kabul biaya berobat. Ya, oke. Bapak mau daftar? Iya, daftar. Boleh Bapak. Sebelumnya sudah pernah kesini atau baru? Baru. Iya. Bapak jadi grogi. Baru ya. Nambeannya Pak ya. Mohon. Bapak pami daftarna bade ngangge Umum. Oh, mohon maaf. Nggak mau pakai BPJS ah. Umum, so. Enggak. Bapak kalau resah di DT kan program pasien umum. Aha. Aya namina ijab kabul. Ijab kabul. Mohon. Ijab kabul. Tapi kan udah punya suami nggak boleh ijab kabul. Nah, Bapak untuk ijab kabul sah itu hanya di KUA. Kalau di Harapan Sehat ijab kabulnya itu memilih biaya berobat. Oh iya, Ya. memilih biaya berobat. Jadi milih Ada yang enggak yang biayanya paling mahal tapi tidak diperiksa. Kalau di sini tidak ada kata mahal, Pak. Oh, hebat. Tidak ada kata mahal ya. Jadi kan di sini ke pasien itu harus sesuai kemampuan. Oke. Ya, jadi kalau misalkan pasiennya nanti kan ijab kabul kita ada 2 tempat ya dok ya. Boleh di sini di pendaftaran atau di ruang dokter. Kalau di pendaftaran itu pasien memilih langsung. Misalkan pasiennya mau berobat 150, 20. Kadang-kadang ada juga yang gratis. Saya mau berobat diperiksa oleh Pak Dokter. Boleh. Penyakit saya satu. Kalau ada perempuan cantik, jantung saya berdebar. Nah, ijab kabul boleh? Ya, maka Bapak panggilnya ijab kabul teh kan biasa di pendaftaran. Pendaftaran. Ruang dokter. Saupamina di pendaftaran, Bapak biasa nangtoskeun langsung biayana. Udah 10 juta bayar. Kan buat yang lain nanti subsidi. Udah boleh. Kalau 10 juta diperiksa apa aja? Diperiksa sesuai nanti indikasi. Ya, boleh di mana ruangannya. Nah, jadi yang hijab kabul tuh orang bawa gini. Ini itu saya kan. Orang bawa 50.000 tetap diterima juga. Jangan kali 50 Pak, gratis juga kita bisa. Nggak bawa duit juga bayar. Nggak bawa duit. Ya, bisa. Karena Ya, ada program lagi Pak. Oke. Namanya, Kalau kartu BPJS dilayanin. ya, tambah lagi. Apalagi ya. Kemudian nggak bawa duit. Kalau nggak punya uang, kita ada programnya lagi untuk Apa tuh yang nggak bawa uang program? Artinya dia tidak punya kepesertaan BPJS. Kita ada program Rido, ada program Pepaya Merah. Rido itu misalkan pasiennya harus dirawat inap. Nah, rawat inap dibayar dengan doa. Jadi cukup mendoakan klinik dan pasien yang berobat ke sini saja dapat gratis. Oh, jadi kalau saya mah mau ngambil program Rido dirawat itu nggak dipungut biaya? Insya Allah nggak. Cukup mendoakan. Mendoakan insya Allah. Agar yang Doanya ada 4 Pak. doanya apa aja? Ada ngaji. Saya minta doanya 4. Satu, doakan pasien yang berobat sembuh. Yang kedua, doakan ya dokternya, petugas kesehatannya sehat. Yang ketiga, doakan pasien-pasien yang berobat ke sini sembuh. Dan yang keempat, doakan berikan berkah. Oh, Jadi, doakan doa ya. cuma. Kalau saya doakan saya dapat jodoh. Oke, doakan. Ya, terus itu banyak yang setiap hari selalu ada nggak yang pasien Ada. Ridho? Ada. Selalu ada aja. Selalu ada, setiap hari ada. Banyak. Tapi begini, kalau nanti ada pasien yang Ridho, tolong datanya nanti kerjasama dengan Pemprov Jabar. Oh, baik. Agar berikutnya mereka dimasukin ke pesertaan jaminan kesehatan pemerintah. Oh, baik. Nampak. Ya. Iya.
Insya Allah sih Dan di sudah kita ada. kan di Pemprov Jabar kan sudah ada edaran untuk ke seluruh rumah sakit. Rumah sakit negeri swasta tidak boleh menolak pasien. Apabila pasien tersebut memang tidak punya kepesertaan BPJS, tetapi faktanya dia tidak punya kemampuan membayar, itu ditanggung oleh Pemprov. Gitu. Jadi ini juga nanti kita masuk dalam sistem kita, ya. Yang Ridho dimasukin daftar agar berikutnya mereka punya kepesertaan BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan. Kita punya program itu untuk Gojek, untuk kan masyarakat berpenghasilan rendah, tukang macul, tukang manggul tuh ada. Yang Cianjur tuh, yang Cianjur ada cerita YouTube saya kan, TikTok saya yang cerita ibu-ibu dagang cangcut. Suaminya kan ada tuh orang Cianjur, ya. Ya terus ada lagi, apa lagi? Selain Ridho, terus Papaya merah mungkin itu kan. Papaya merah apa? Papaya merah itu Penanganan upaya kesehatan bagi masyarakat ekonomi rendah. Itu biasanya kita juga kan kerjasama dengan apa tuh? Kita ada relawan. Relawannya. Jadi kita selain pengobatan di sini, kita juga ada relawan-relawan kemanusiaannya. Oke. Salah satunya Bapak mana relawan ini? Pak RT, Pak Kades juga ini Iya. sama. Itu tetap bayar? Kalau itu Enggak juga. Enggak, nanti ada program lagi kan bisa mengaji, menukarkan botol bekas atau mengajarkan Indonesia Raya, Pancasila. Gitu. Terus kalau ada yang suka ngirim bayar dengan sayuran? Itu ada Hijab juga, kobonya nanti dengan hijab kobonya makanan. dengan makanan. Dengan makanan. Ada nggak yang hijab kebul bawa sapi itu nggak ada ya? Ada. Ayam Pak Gubernur. Ayam ada? Ayam apa Ayam hidup. Ayam hidup ada ya? Disimpan di kardus Pak Gubernur. Disimpan di kardus. Itu aja kan? Tetapi yang bayar juga banyak. Kita subsidi langsung. Jadi sekali lagi, saya mau ke pegawai negeri, saya tidak ada penghasilan yang lain, betul-betul saya ngelola ini. Paling punya kos-kosan. Kos-kosannya 1.000 ya Pak saya? Amin. Iya, kos-kosannya 1.000. Jadi di sini itu ada hijab kabul. Nah, hijab kabul itu harus terang benderang. Kita harus menyampaikan sesuai dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sistemnya adalah kita sampaikan ibu ini biar berobat seharusnya segini. Mana ibu maunya berapa? Nah, ada yang dokter udah segitu aja. Nah, yang segitu aja kita sampaikan ibu ini ada kelebihan biaya berobatnya nanti akan kami subsidi silakan kepada pasien yang lain. Keren banget sih. Kan itu yang dimaksud. Kan ngasih banyak dokter punten ya, yang dia bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri, presir segala macam, pertemuan-pertemuan itu dengan dibiayai oleh perusahaan obat. Kan banyak ya, gitu loh, di perusahaan ada biaya oleh perusahaan obat, di mana dia terikat dengan perusahaan obat itu kan, dan dia harus ngasih resep dengan perusahaan obat itu, meskipun harganya mahal. Ini yang saya pidato di mana-mana, saya bilang keislaman seorang dokter itu bisa dilihat dari cara dia memberi resep. Kalau dia memberi resep sesuai dengan kemampuan pasiennya, itulah dokter yang beriman dan beramal soleh. Kalau memberikan resep tidak sesuai dengan kemampuan pasiennya, walaupun umroh berulang-ulang, nilai umrohnya dikurangi oleh nilai tidak keberpihakannya pada orang-orang miskin. Oke. Pak Gubernur, sekali lagi, ini bukan dari saya, tapi ini dari pasien-pasien yang berobat kebetulan tidak menawar. Saya subsidi silakan kepada yang lainnya. Ini kebetulan nih Pak Gubernur, ini nggak pernah nawar Pak Gubernur. Ibu mah bayarnya selalu mahal. Selalu sesuai. Ya selalu mahal untuk ukuran orang lain. Kalau kata ibu nggak mahal, kata ibu selalu ridho. Ya kan Bu? Sebenarnya kan mahal dan murah itu tergantung keriduan orang yang bertransaksi. Betul. Ya Bu ya? Gitu. Kita ada 3 kata kunci Pak Gubernur. Di akhir selalu ketika kita selesaikan informasi, kita selesaikan ada 3 kata kunci. Ibu, apakah ibu sudah sepakat? Kedua, apakah ini kemahalan apa tidak? Dan yang ketiga, apakah sudah ridho apa tidak? Kalau sudah begitu, tanda tangan. Itu kan ijab kabul dalam nikah. Itu kan sesungguhnya kesepakatan keriduan orang untuk berijab kabul. Sehingga kalimat kata mahar itu bisa jadi kategori, tidak ada kalimat mahar itu mahal atau murah. Ya tergantung yang berijab kabul. Kalau yang berijab kabulnya hanya dibayar dengan doa, ya nggak ada masalah. Kalau yang berijab kabulnya saya minta Ferrari, kan hak dia. Nggak boleh juga kita mentertawakan bahwa dia matre, orang hak dia kok, gitu. Nah laki-lakinya kalau nggak mampu ya mundur. Tapi kalau laki-lakinya kaya ya kasih. Kalau laki-lakinya kaya raya triliunan uangnya mau ngasih berarti pelit. Kan sederhana Pak. Ya kan Pak Dan Dokter ya. sekali lagi, ijab kabul itu bukan orang untuk pasien yang tidak mampu. Jadi saya takutnya ada stigma. Kalau ijab kabul tidak mampu, tetapi untuk semua. Semua yang bertransaksi pengobatan di sini berijab kabul.
kabul, agar rezeki yang dibayarkannya menjadi keberkahan. Amin. Ibu, Ibu sering dirawat di sini? Ya, sering, Pak. Berapa bayar dirawat di sini? Kalau itu ada nggak dibayar ya. Terus kalau bayar yang 50 program itu sampai dirawat 3 hari juga nggak bayar. Oke. Alhamdulillah sampai sehat. Ibu Cinta teh kenapa penyakitnya? Penyakitnya lambung, Dok. Lambung. Ya. Oke. Lambung, ya bentar. Lambung itu biasanya disebabkan oleh stres. Ya. Pikiran. Pikiran. Apa yang kau pikirkan? Pikiran saya pegang sekolahnya jelek sampai mau mundur. Itu apa muridnya, Pak. Oh, Itu saya pikiran di sekolah. Ibu stres karena Iya. ibu punya sekolah. Sekolah Ngajar jelek. apa punya yayasan? Ngajar aja jadi megang sekolah. Oh, ibu megang sekolah tuh nggak? Kalau ke sekolah dipegangin kan susah. Iya, Ibu cuma ngajar. Iya, ngajar. Ngajar di Cilaku. ya Cilaku ya kan Iya. udah laku. Ya, di Cilaku. SD, SMP, SMA. MI, Kementerian. Madrasah Ibtidaiyah, Iya. di bawah Kementerian Agama. Betul. Ibu ngajar apa? Saya pegang sekolah tuh, kepala sekolah. Kepala sekolah swasta. Iya. Oke, yayasannya punya siapa? Punya itu di situ aja kampung itu. Ibu yang jadi pusing adalah anak-anak yang sekolahnya makin berkurang. Iya. Ya sudah ada SD negeri. Bukan, Pak, itu sekolahnya jelek. Siapa tuh Bapak bisa menyumbang untuk sekolah jalan, Pak. Dan berjalan kayak sekolahnya berjalan. Bu, ini alhamdulillah saya Iya. temukan ya. Iya. Temukan. Jadi takutnya gini ya, Iya. takutnya Jadi masalahnya, pulang berobat ke sini, urusannya bukan urusan di sini, Urusan di sekolah. Jadi selama sekolahnya muridnya belum banyak, Masih ketemu dokter. selama sekolahnya Jelek, belum terbangun dengan baik, ya. maka dia akan terus berubah. Tapi kalau nanti udah ke Pak Bupati, udah mengajukan. Ke Pak Dr. Wahyu. Ya. Udah ngomong. Udah ngomong, tapi belum nyampe. Oke. Nanti sama MI-nya Bapak. MI apa sih, Bu? MI Asapiyah Cilaku. Di situ sudah ada SD belum? Anaknya double nggak sekolah SD, sekolah MI juga? Enggak. MI Pak, MI aja. Oke. Sekolah SD-nya sudah ada. Ada. MI-nya muridnya ada berapa? Ada 100. Udah banyak atuh. 100 sekarang udah ajaran baru jadi menurun sampai 80. Karena mungkin anak-anaknya sekolah SD. Iya, pada ke sekolah. Ya iya. Pak Gubernur, Udah gini. udah saya kasih resep dulu. Apa? Jadi saya bilang, Bu, kalau ini obat mah terus-terusan, ini nggak sembuh-sembuh. Jadi Ibu mah resepnya, ini mah harus obat merah. Obat merah dan obat sekolah Bapak Obat minta merah itu- tolong ke Pak Bupati, MI Asapiyah Cilaku dan ke Kementerian. Ya udah gini, kan ada CSR Bang Jabar Ya. untuk wilayah Cianjur, Cianjur, ya ya. kan? Nanti sama Pak Bupati CSR-nya suruh dibantuin sebagian untuk sekolah ibu. Ya. Terima kasih, Pak.